Hai teman-teman, apa kabar nih? Semoga kita semua baik-baik ya di masa yang nggak menentu ini. Nah, kali ini bersama saya Kestin Jayanti dari IAI Provinsi Bali. Kami bekerja sama dengan Flow Grow dan juga Digital Kreatif. Kita akan ada di Creative Talk Series nih. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana seorang arsitek atau seorang yang punya background pendidikan arsitek itu bisa berkreasi di bidang lain, termasuk Bli yang ada di depan saya nih, Bli Iwan Sastrawan nih. Ya kan Bli? Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Bli Iwan nih, nanti series ini akan ada 6 series yang akan tayang di setiap minggunya. Jadi nanti juga akan ada pertanyaan, mungkin bagi yang mau tanya, silakan ditulis aja nanti di kolom komentar, nanti akan dijawab sama Bli Iwan ya, gitu. Oke, untuk sekarang nih, kan kita bersama Bli Iwan nih, apa kabar nih Bli? Baik. Gimana nih Bli Iwan, sibuk apa sekarang? Mungkin bisa diceritain nih, sebelumnya Bli Iwan nih dulu tuh kuliahnya di mana gitu kan. Ini kan kita kan berbicara tentang arsitek yang berkreasi di bidang lain nih. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit dong Bli Iwan nih apa ya? Dulu kuliahnya di mana, jurusannya apa? Terus sekarang karirnya sebelum sekarang tuh ngapain aja sih? Nah, dan sekarang sibuk apa gitu. Banyak ya? Kok panjang ya? Panjang ya? Nanti pertanyaan pertama apa? Dimulai dari kuliah dulu. Kuliahnya dulu di arsitektur Udayana, angkatan 2000. Kerja juga di arsitektur, ikut biro konsultan arsitektur gitu. Sekitar 6 tahun. Setelah itu coba mulai bikin sendiri. Setelah bikin sendiri, tidak cuma di arsitektur, mulai merambah ke interior arsitektur juga. Dan itu masih jalan sampai sekarang. Sembari itu juga ya berkesenian. Ya. Berkeseniannya tuh ngapain tuh? Berkeseniannya itu menelanjangi orang ya. Seru kayaknya nih. Iya, seru. Ya, mengangkat dan mengupas kehidupan orang sehari-hari. Dijadiin kayak apa sih? Satu drawing gitu lah. Berarti drawing yang Bli buat itu tentang itu ya? Iya, tentang manusia, tentang kehidupan sehari-hari. Oh, tentang manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Cuman sedikit dihiperbolik, jadi agak ekstrim sih gininya. Apanya tuh? Bukan seperti potret orang lagi di pasar, nggak kayak gitu sih jadinya. Jadi semua itu dianalogikan, terus dihiperbolik cara menyampaikannya. Ya, kayak gitu sih. Bli Iwan nih udah lama kayak gini apa maksudnya dari sejak kapan tuh melakukan drawing? Kalau yang stylenya seperti yang sekarang atau yang seperti yang saya bikin sekarang ini mungkin sekitar tahun 2011-an ya. Oh, berarti baru mulai yang seperti ini. Oh gitu. Ya. Oh. Kalau berkeseniannya sih udah dari kecil. Ya. Cuman dulu kan mungkin yang dibuat beda-beda dari yang waktu sekolah, mungkin menggambar pemandangan. Terus waktu di SMP lebih bikin kayak yang cover-cover kaset death metal, yang tengkorak, yang gitu kan. Guns N' Roses gitu kan. Kayaknya semua gitu ya. Iya. Terus mulai SMA itu mulai bikin potret sketsa pensil wajah. Sketsa wajah. Ya. Oke. Dan mulai bisa jualan sedikit-sedikit dari sana kan. Oh gitu. Oh, berarti karya-karyanya tuh diseriusin ya gitu ya? Nggak sengaja diseriusin. Nggak sengaja. Ya. Oh gitu. Ya waktu SMP juga waktu gambar-gambar yang cover kaset gitu, ya tipe-tipe tengkorak gitu.
di saat yang sama itu kan zamannya orang masih pakai tas kanvas, tau nggak, yang tas samping itu. Itu kan selalu blank tuh. Dan banyak yang mulai pesan, tolong dong digambarin di sana gitu. Kayak, lumayan untuk beli Tamiya. Yoi. Kayaknya sampai sekarang juga kayaknya masih banyak sih yang itu, cuma untuk yang anak-anak muda gitu ya. Sering banget ya kita nyumpain gitu. Nah kalau Bliwan sendiri ya, itu siapa sih yang memicu untuk ini kayaknya bisa dijual nih, kamu bisa jual nih gini. Atau bisa dipamerin loh karya kamu nih, ada nggak yang apa pengen, wah nih kayaknya punya aku nih bisa nih untuk dipajang di ini gitu. Ada yang memacu. Kalau sampai dijual sebenarnya tadinya nggak kepikir. Oh gitu. Ya, walaupun yang tadi SMP SMA tuh di berkarya pun ternyata orang lain yang tolong dong buatin ini nanti tak bayar. Tapi sampai yang akhirnya bikin ilustrasi drawing kayak gini itu juga nggak pernah kepikir akan diuangkan sih. Oh gitu. Karena yang seperti stylenya sekarang ini awalnya dari kayak bikin diary. Awalnya nggak mau menceritakan tentang kehidupan orang lain. Jadi lagi overtime di studio gitu kan. Oh, pas waktu dulu kerja. Iya, kerja sendiri, mulai sendiri gitu kan. Nggak ada orang. Mulai ya bikin kayak diary aja. Gambar sendiri, dikejar deadline, terus kayak gambar diri sendiri dikarikaturin, terus kayak dijerat sama komputer lah apa gitu. Awal-awalnya gitu-gitu doang, atau lagi nongkrong di jendela rumah gitu, lagi lihat bulan. Tapi diupload. Kayak pasang status di FB. Waktu itu masih zamannya FB. Jadi kayak pasang status di FB yang tapi berupa gambar. Ya kayak gitu-gitu aja. Habis itu ada teman orang Slovakia. Kalau nggak salah dia Slovakia. Ya orang bule, dia tuh sekolah di ISI. Dia yang lihat, terus dia ngerekomen saya untuk ikut pameran di satu pameran grup gitu yang ada dulu galerinya di sana. Nah, akhirnya dipropose ke sana sama yang punya galeri juga kayaknya cukup interest dengan apa yang saya bikin. Ya mulai dari situ ya. Ini boleh juga nih kan. Gitu. Ayo mulai ikut pameran. Ya. Terakhir tuh pameran sampai sekarang kan masih pameran. Tahun ini kemarin di COVID mulai ada nih. Masih sempat pameran tunggal di Jakarta. Kalau nggak salah saya lihat di Instagramnya Bliwan nih di ini ya, di M-Block ya. Bukan? Ya. Oh ya benar ya, di M-Block ya. Oh gitu. Nah itu kalau melihat dari sisi antusiasme anak-anak muda sekarang tuh gimana sih, Bli? Banyak nggak sih yang lihat, terus yang tanya-tanya, terus dan segala macam, antusiasme masyarakatnya oke ya, bagus ya. Oh gitu ya, makanya makin sering ya akan ke depannya pasti dia akan tetap atau malah terlepas dari respon orang-orang. Saya akan tetap lanjut sih. Lanjut ya. Karena memang hobi apa gimana? Ya hobi, terus sama seperti rasa lapar ke kita gitu ya. Ya kita pengen makan gitu. Semacam itu sih sebenarnya. Apa sih naluri kayak gitu? Kayak passionnya tuh kayaknya pengen bisa, aja bikin ini. Pengen bikin gitu ya. Oh gitu ya. Ya. Nah, kan Bli sekarang punya biro arsitek sendiri. Ya, studio lah. Studio sendiri punya ya. Nah itu gimana sih bagi waktunya, kan antara menghadapi klien ke project ke project kayak gitu, terus habis itu dengan passion yang sekarang ini gimana tuh bagi waktunya? Lagi analoginya seperti makan. Waktu kita lagi pengen makan telur, kita makan telur. Oh gitu ya. Jadi nggak lihat hari ini apa gitu, nggak. Kok hari ini lagi ada idenya, ada pengennya bikin drawing, saya bikin. Gitu ya. Berarti tidak. Kecuali deadline banget di proyek. Terpaksa tunda dulu deh. Soalnya kan ini ya ilustrasinya nih nggak ada waktu yang harus dikejar kayak mungkin kalau misalnya ada pameran gitu akan fokus gitu kali ya. Sedikit akan menyita. Karena dari selama ini pameran juga kita kan nggak pernah ditarget yang harus sekian karya.
dan harus karya baru juga enggak. Oh gitu Ya, ya. dari sekian kali pameran, baik grup ataupun tunggal, itu enggak harus yang enggak pernah ditarget sih. Oh nggak pernah ditarget Ya, ya? harus sekian karya gitu enggak. Tapi Oh, kalau pameran grup biasanya tema ditentuin. oke. Ya, Nah kalau tema ditentuin tuh baru bikin baru biasanya gitu ya, bikin baru jadinya. ya. Atau kalau ada proyek ada gambar lama yang kebetulan nyambung, ya mungkin bisa pakai sih. Bisa pakai Ya. ya. Wah itu pernah pameran tunggal tuh kapan tuh nih? Yang pertama tahun 2017. Oh 2017, Ya. cukup lama ya. Itu yang dipamerin apa aja? Ada instalasi kah mungkin? Instalasi enggak ada. Enggak ya, berarti semua ilustrasi gitu ya? Ya. Apa sih Bli disebutnya kalau misalnya kayak Bli Wani ilustrator? Bukan ya? Bebas-bebas aja sih. Susah Tapi soalnya ilustrator itu kan ya. bukan ya? Ilustrator, takutnya ilustrator itu, karena dasarnya ilustrasi itu kan ya kita harus mengilustrasikan apa yang nggak selalu dari keinginan kita. Takutnya terjebak sama itu sih dengan kata ilustrasi atau ilustrator itu. Berarti nyamannya kalau enaknya apa ya? Kalau kayak gini. Mungkin diglobalin di seniman aja lah. Di seniman ya. Karena mungkin yang saya bikin nggak akan selalu ini. Misalnya, mungkin suatu saat saya lebih bergerak ke instalasi atau ya nggak terbatas lah. Nggak terbatas Kalau ya. saya kotakkan dari sekarang saya di ilustrator atau drawing artist gitu, nanti saya nggak bisa kemana-mana nanti. Nggak bisa kemana-mana. Oh gitu ya. Nah selama ngadain pameran tuh berapa banyak yang paling banyak tuh pernah menampilkan berapa karya sih Bli selama pameran? Yang terakhir ini 27 ya kalau nggak salah. 27 ya. Itu yang sudah dibikin ya? Yang sudah dibikin. Sama yang baru dibikin juga. Mungkin bisa dibilang itu, saya pameran tunggal kan tahun 2017 pertama, habis itu ada pameran grup sih di antara itu. Habis itu pameran tunggal lagi tahun 2020 ini. Oh, terus? Jadi dalam proses itu sekitar 3 tahun itu yang dipamerkan di tahun 2020 ini. Oh, oke. Nah, pamerannya udah sampai mana? Paling jauh? Paling jauh baru Jakarta. Baru Jakarta ya. Kira-kira ada target nggak sih Bli kalau kayak gini nih? Target untuk, wah nih aku harus pengen pameran di mana gitu, di luar negeri atau di mana gitu, mungkin ada target nggak sih kalau kayak gitu sih? Enggak sih, pengen iya. Tapi target enggak ya? Target enggak, karena enggak langkah-langkah untuk melakukan itu juga enggak terlalu ada yang konkret kan. Paling sekarang cuma kayak upload di Instagram, lebih ke gitu aja sih. Kayak gitu aja ya. Karena dulu juga pameran tunggal semua kayak nggak perlu ada effortnya. Jadi nggak pernah yang mempropose galeri, saya mau pameran ini, saya ada materi ini, nggak pernah. Jadi saya lebih ke ya update sehari-hari gitu aja, akhirnya ditawarin, lebih kayak gitu sih gininya selama ini. Berarti yang kayak beli kaos yang beli Iwan pakai ini ya? Nah ini kalau kayak gini nih salah satu produk kan ya jadinya. Nah itu dijual kah atau apa ada? Oh dijual ya? Kok disewakan susah ya? Dijual. Benar juga. Nah ini nih kalau misalnya kayak gini, itu ada nggak sih orang yang Dewa nih kayaknya bagus nih dicetak di ini gitu, dicetak di kaos, cetak dong di kaos Bli gitu. Nanti saya yang iniin gitu. Apa beli yang nih aku nyetak di kaos nih, aku mau jual harga sekian apa gimana? Dari beli atau ada orang yang awalnya dari orang sih. Awalnya dari orang ya. Di pameran saya yang tahun 2017 saya masih ada di posisi yang saya tidak mau merubah atau mengimplementasikan gambar saya itu ke dalam wujud lain. Karena banyak kan yang bilang, oh ini di print keren nih. Atau ini dibuat jadi apalah gitu, produk yang lain keren ini gitu. Waktu itu saya posisinya nggak mau. Saya mau cuman jual original work aja yang karya aslinya aja. Tapi semakin ke belakang berpikirnya lain sih, yang mungkin bisa
karya saya bisa lebih menyebar dengan cara yang lain. Ya. Gitu ya. Nah, ini kan kayaknya detail banget ya kalau saya lihat nih. Nah, ini untuk mengerjakan satu karya gini nih berapa lama? Beda-beda sih, tapi kalau yang kayak ini mungkin sekitar 2 minggu ya. Oh, 2 minggu ya? Tapi nggak yang 2 minggu full 24 jam kerja terus enggak sih. Gitu ya. Oh, berarti benar-benar bikin dulu outline-nya gitu, terus atau dari satu-satu gitu? Kalau yang ini outline. Bikin outline dulu ya. Maksudnya masih berarti di Iwan pakai konsepnya dulu apa gitu? Ya. Terus baru dibikin detail gitu ya? Iya. Emang selalu bergeraknya kan dari konsep dulu. Dari konsep itu baru lebih ke komposisi, pemilihan, sampai mendetail lah pemilihan pose. Siapa aja yang ada di sana. Siapa aja yang di sana? Ya. Kayak ada satu karya yang cukup gede sih. Itu isinya orang tua semua. Waktu itu saya ikut pameran yang judulnya yang lebih mengangkat tentang anatomi. Anatomi experience, ya semacam itulah nama judul pamerannya. Jadi saya ngangkat isinya orang tua semua. Yang masih beberapa menceritakan tentang masih bisa melakukan sesuatu karena biasa. Tapi ada juga yang karena biasa tidak melakukan sesuatu jadi tidak bisa gitu. Jadi isinya orang tua semua gitu. Jadi ada yang masih bisa lari, masih bisa yoga lah apa gitu. Tapi ada yang sudah tergantung sama obat karena kesehatannya sudah ini itu. Gitu ya. Ada nenek-nenek yang lagi parasailing berdua sama berondong. Masih ada yang begitu, tapi sudah ada yang pakai kursi roda. Itu isinya orang tua semua. Aduh, seru ya. Itu berapa tuh, Bik? Tapi jangan dijawab dulu. Kita mau break dulu ya sebentar.
Oke, balik lagi nih bersama saya Christine dan Bli Iwan Sastrawan nih. Nah, Bli, tadi kan kita ngomongin karyanya Bli yang orang tua semua tuh ya. Ya. Nah, itu tuh gedenya seberapa sih Bli ukurannya? Plano ya. Berapa kali berapa tuh plano? Wah, saya lupa ukurannya. Kan nggak segede TV ini sih. Nggak segede TV ini ya. Gede banget soalnya nih. Ada A2 ada? Lebih besar. Lebih besar ya. Oh. Plano apa? Anol ya? Anol ya. Nah itukah yang di 2 minggu itu? Iya, itu. Minum dulu. Oh, iya. Ini kebetulan nih. Biar ini teman kita nih arsitek yang suka bikin kopi nih. Enak. Oke kan? Kopi mana nih? Arsitek kopi Bali. Kopi Bali. Gimana tuh? Ya itu kan pameran grup itu. Sebenarnya di soundingnya udah agak lama, cuman habis itu sempat jeda nggak ada kabar ini pameran jadi atau enggak. Tiba-tiba 2 minggu sebelum hari H baru dibilang jadi ya kan. Ya gambar saya selalu kayak gitu dan harus di frame. Jadi saya harus menghitung waktu framing itu kan. Jadi proses pembuatan frame itu butuh sekian hari. Nggak bisa ya sekarang kita taruh gambar nanti sore ambil gitu kan. Jadi harus hitung itu. Jadi ya mungkin saya gambar setelah 2 minggu atau kurang. Berarti itu ya karya yang paling lama lah istilahnya. Enggak, paling cepat malah untuk ukuran besar. Oke deh. Nah itu berarti itu pertamanya gambar dipakai apa tuh? Pakai ininya apa? Medianya apa? Kertas sama ballpoint apa? Ya, drawing pen. Drawing pen ya. Drawing pennya macam-macam atau? Satu macam aja. Oh, satu macam aja. Satu brand aja. Karena kebetulan baru itu yang saya temuin punya ukuran paling kecil 0,05. Jadi saya pakainya yang itu. Oke. Belakangan saya pakai juga sih yang 0,3 untuk yang agak ngeblok. Tapi mostly yang saya pakai yang 0,05 itu. 0,05. Oh, berarti detail banget ya. Berarti kalau misalnya yang ada yang tebel, garis yang tebel tuh dipakai itu juga atau pakai yang 0,3? Garis saya jarang ada yang tebel lain. Oh, ada lain. Misalnya kan isinya kan banyak kan orang tuh. Dari orang itu yang seringan ada hitamnya agak banyak paling rambut. Ya, atau rambut ya. Kadang-kadang saya kasih aksen orang itu nggak selalu yang telanjang banget. Tapi dia ada pola apa gitu di badan gitu, baru saya pakai blok. Nah itu pakai 0,3. Sisanya cuma 0,05. Oh gitu. Oh berarti Iya. detail banget ya. Bikin jenggotnya satu-satu. Itu beneran ya? Bikin jenggot satu-satu ya? Nah itu setelah di kertas nih, di kertas habis itu kalau misalnya dipamerin langsung dibingkai gitu ya, langsung di frame, terus di kaca, terus habis itu baru dipamerin ya. Kecuali kalau misalnya yang kayak dibikin di kaos ini di print ya. Berarti di scan dulu kan? Sablon ya. Di sablon. Nah selain di kaos ada di mana lagi mungkin? Di box ini bikin di kaos, postcard, postcard ya. Tote bag. Tote bag juga ya? Iya. Berarti ada kayak merchandise gitu dong? Iya. Sebenarnya yang itu karena kebutuhan pameran sih sebenarnya. Oke. Karena kemarin kan saya pameran yang ceritanya sudah mulai ke Jakarta. Tanpa tahu pasar di sana gimana atau nggak tahu crowd yang di sana seperti apa. Di satu sisi juga untuk membackup sih pameran itu kan orang nggak selalu juga pengen mengkoleksi karya seni itu dalam bentuk yang karya yang di frame seperti itu ya. Ada yang seni itu sekarang nggak cuma di dinding gitu. Betul. Ya orang pengen pakai dan dia pengen bergaya dengan itu. Betul. Dan itu salah satunya kenapa lebih ke baju kayak gitu. Tote bag. Ya. Gelas gitu mungkin? Gelas belum. Tapi saya sekarang sih lagi mulai menggambar di media yang lain selain kertas. Apa? Lebih kayak keramik. Oh keramik ya. Apa sih? Porcelain. Ya. Nah itu nanti itu gimana tuh?
apa namanya, rencananya bakal dipresentasiin dalam keadaan apa namanya, di atas keramik itu? Iya. Bentuknya apa? Apa? Yang kemarin kayak apa sih orang Bali bilang lepean gitu. Oke, lepean gitu ya. Coba dari yang kecil dulu. Kalau jelek biar nggak sayang gitu. Dimarahin ibu kan, piring makan mana hilang? Tiba-tiba bergambar semuanya. Oh gitu. Ya. Itu pakainya apa? Alat buat gambarnya apa? Nah, yang itu lain itu pakai ada marker yang memang khusus bisa ke banyak material. Jadi dia bisa di logam, bisa di keramik, bisa di kain. Tapi bendanya satu itu aja. Oh gitu. Ya. Itu lebih ke spidol sih sebenarnya dia jadi bentuknya, bukan kayak drawing pen yang tipis gitu. Oh, spidol ya, lebih ke spidol. Itu Jadi langsung kering ya, Apa? Langsung kering ya. Berarti tetap bisa kan untuk titik-titik gitu kan tetap bisa. Iya, cuma nggak bisa sekecil ini. Oh, nggak bisa sekecil ini. Itu kendalanya ya kalau di media keramik ya. Bukan di media keramiknya, di alat di marketnya. Di marketnya gitu. Oh, oke. Nah, ini kan sekarang kita ngomongin soal arsitektur nih. Nah, soal arsitektur nih ya, Bli ya. Nah, ini kan Bli kan juga tetap berarsitektur nih. Ya kan? Tetap apa namanya? Project ada ya? Ada ya. Yang lagi dikerjain apa nih kalau tahu? Sekarang butik villa. Butik villa ya. Nah, itu kalau misalnya dari segi arsitek nih ya, Bli. Nah, itu pandangan seorang seniman ketika menghadapi suatu project itu beda nggak sih dengan arsitek yang kebanyakan gitu, kayak misalnya pendekatan begitu melihat site itu apakah yang dipikir langsung ke bentuk atau tetap dari pendekatan arsitektur secara arsitektur gitu, kayak misalnya analisis site dulu, pencahayaan, udara segala macam itu, apakah sama, Bli melakukan hal yang sama atau berbeda? Mungkin keduanya jadi sama-sama dari konsep sih saya mulai dulu ya. Ya. Jadi penyusunan konsep itu bisa dari masalah. Misalnya ketemu masalah, oh ini ada masalah-masalah ini yang harus dipecahkan, yang harus diceritakan, ada potensi yang harus diceritakan kayak gitu sih. Jadi lebih ke konsep dulu dan mungkin lahirnya juga seringan black box gitu ya. Lebih ke intuisi. Oh gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak berpikir yang sistematis gitu. Oh gitu. Kalau misalnya dari segi seniman mungkin ngeliatnya dari situ ya. Ya mungkin karena dari seniman itu mungkin jadinya berpikirnya nggak terlalu sistematis, jadi lebih kadang-kadang tiba-tiba ada ide ini. Setelah itu baru dicari pembenarannya, bukan pembenaran dalam arti wah supaya ini jadi gitu, enggak sih. Masuk akal nggak ini? Ide saya yang ini. Kita lihat dari sisi mulai sistematis berpikirnya, kalau dari segi ini oke, dari segi ini oke, ya berarti ide ini bisa dipakai ya. Berarti lebih ke bentuk dulu gitu ya? Nggak bentuk sih, lebih ke gagasan dia. Ke gagasan, terus habis itu baru dianalisis kayak seperti biasanya kita analisis gitu. Misalnya tadi ya saya bilang yang project butik resort itu, dari itu saya lebih ke interior architecture-nya, bukan ke arsitekturnya, jadi ke interior arsitekturnya. Dari arsiteknya salah satu idenya adalah ya mungkin sama seperti yang lain, kayak membawa outdoor itu lebih terasa masuk ke dalam properti kita, ke indoor gitu. Dari saya mungkin menebalkan itu hal apa yang di luar yang dibawa masuk, ya kan gitu. Lingkungan di sana tuh ada sawah, ada perkebunan kelapa. Kalau membawa sawahnya masuk, mungkin itu sudah dilakukan oleh arsiteknya. Yang saya bawa masuk adalah cerita dari kelapa ini. Jadi konsepnya adalah kelapa gitu. Nah, belum kebentuk. Nah, dari kelapa ini baru saya kupas lagi dia. Dari bentuk kah, dari warnanya, dari filosofinya kelapa gitu. Tapi yang saya mau angkat tentang kelapa ini. Jadi orang
si tamu tuh misalnya experience di dalam tuh akan kelapa banget lah gitu. Akan ketemu material yang terbuat dari kelapa, akan ketemu konfigurasi warna yang mengingatkan dia dengan kelapa. Dan begitu dia ngeliat jauh si pohon kelapa itu ada, jadi semuanya di-connect gitu. Kira-kira kayak gitu. Nah, itu kalau kayak gitu tuh prosesnya cepet nggak sih di setiap apa namanya ada project itu? Wah, nih idenya ini gitu. Ini langsung ketemu gitu. Cepet enggak, tapi on time. On schedule ya. Iya. Kan biasa tuh calon klien pasti tanya kan, untuk proposal butuh waktu berapa lama? Kadang-kadang kita nekatnya bilang, kasih saya waktu 2 minggu deh gitu. 2 minggu kurang 2 hari, belum nemu apa-apa gitu. Aduh, apa ya, mungkin perlu main ke site lagi. Atau harus keluar dari apa namanya, waktu kita mencoba mencari ide itu kadang-kadang kita liatin gambar site-nya, ininya. Perlu refresh gitu ya, biar nggak kadang mutek tinggalin dulu ya. deh. Begitu ninggalin, kita ngobrol sama orang lain, curhat sama orang lain, bilang nih aku nggak nemu nih konsep buat ini. Begitu curhat, saya nemu sendiri kadang-kadang suka gitu. Itu proses yang agak aneh. Saya sering gitu sama staff saya sih. Oh gitu ya. Saya sama staff saya sering beda ruangan kan. Karena saya nggak nemu apa-apa, ya saya ngobrol ke dia lah, saya nggak nemu apa-apa nih. Ya begitu ngobrol sama dia, ketemu gitu. Ya kayak gitu dah. Oh gitu ya. Jadi nggak terpaku harus dari beliwan juga ya kalau kayak gitu. Idenya ketemu dari saya sendiri. Tapi cuma gara-gara saya curhat, gitu ya. Saya curhat, akhirnya saya ngalir, akhirnya ketemulah ide itu. Oh gitu. Nah itu berarti kalau misalnya di setiap project tuh pasti nggak ada yang berulang ya kalau kayak gitu ya? Nggak ada berulang. Pasti semua setiap project nih ceritanya kelapa, yang ini ceritanya ini. Gitu. Ya, yang lain gitu ya? Belum tentu sesuatu yang benda seperti itu. Mungkin bisa dari apa gitu kira-kira? Di project yang lain saya lebih mengangkat tentang permainan tradisional Bali. Untuk membuat karakter yang unik dari satu properti itu, banyak yang bilang kan harus angkat Balinya gitu misalnya. Bali yang mana mau diangkat? Apakah wujud-wujud fisiknya aja yang lagi diulang atau apa gitu kan? Tapi saya temuin waktu itu ya, kenapa nggak permainan Bali yang dimasukkan dalam interior gitu? Gitu ya. Nah, tapi kan tadi kan Beliwan bilang apa namanya punya staff nih, ya kan? Nah, staff itu juga membantu di ini nggak sih, di ilustrasi ini nggak sih? Di selain arsitek ngerjain kerjaan yang itu juga membantu di situ nggak? Membantu menggambar sih enggak ya? Tapi nyeting di pameran gitu. Nyeting di pameran ya dia bantu. Tapi yang pertama sih mungkin dia membantu memberi saya ruang. Ruang dalam arti waktu luang apa gitu ya, karena ada yang membantu saya untuk mengerjakan proyek arsitektur atau interior. Ya saya jadi punya space untuk mengerjakan yang lain. Salah satunya itu, terus yang kedua misalnya mau bikin merchandise atau apa dalam proses pewujudannya ya dia bisa bantu. Berarti memudahkan lah ya, bagi waktunya juga cukup mudah ya dengan adanya mereka. Nah, kira-kira lebih menghasilkan mana sih, Bi? Kan ini kan sama-sama jalan kan, sama-sama yang nggak bisa beli kan, nggak bisa ini juga kan nih, nggak bisa meninggalkan. Aduh, kayaknya lebih nyaman di gambar deh nih gitu. Tapi tetap begitu gambar, aduh aku juga pengen bikin gitu, ngerasa kayak gitu kan. Nah, itu lebih menghasilkan mana? Karena profesionalnya ada di desain ya, ada di interior sama arsitektur. Mungkin masih lebih di sana. Karena saya juga nggak terlalu nge-push diri saya untuk menjual di seni. Oh gitu ya, berarti ini. Karena begitu sudah lebih ke arah menjual, cara berpikirnya udah mulai lain lagi. Benar-benar juga ya. Nah itu apa namanya jadi komersil gitu ya, jadi malah ini ya. Takutnya gitu. Karena kalau kita nge-push sesuatu itu harus terjual, kita mulai berpikir gimana cara menjualnya.
Ya kayak lebih ke arah gitu kan, udah mulai susah Udah sih. mulai susah ya. Nah, terus kalau misalnya nih, apa namanya, ada yang apa namanya, benar-benar harus, deadline gitu. Pernah nggak sih? Project arsitektur ini? Project arsitektur, terus tapi juga, ini nih, juga harus ada deadline untuk bikin, apa namanya, ilustrasi kayak gini gitu. Itu kalau Bli Iwan Oh, belum pernah kejadian gitu belum sih. pernah kejadian ya? Seandainya kejadian, Wah itu mesti dibagi nih timnya ya, kayaknya gitu ya? ya mungkin harus dibagi timnya. Emang nggak tahu juga sih, belum pernah kejadian sih yang Belum kayak pernah gitu. kejadian ya, mudah-mudahan sih nggak kejadian gitu lah ya. Karena saya sukanya berkesenian ini kan salah satunya pelarian juga tuh dari eh pola yang ada di berarsitektur itu. Oh gitu? Ya, kalau dalam berarsitektur kan kita ada waktu, ada budget dari klien, ada brief dari klien. Nah, ini dunia saya yang benar-benar bebas dari segalanya gitu, yang saya nggak ada yang mengharuskan saya menggambar apa, tidak ada yang menolak atau meng-approve saya gambar apa, waktu juga nggak terikat. Ya, jadi dunia ini emang harus dibiarkan begitu sih. Berarti untuk sampai saat ini, Bli Iwan, apa namanya, tidak mau apa meninggalkan salah satu gitu ya? Iya. Gitu ya. Karena Benar-benar mau passion-nya dua-duanya karena sih. passion-nya dua-duanya ya. Pernah ngerasa bosan nggak? Jadi lagi gambar nih atau lagi ngedesain gitu, aduh buntu nih aku gitu, terus habis itu aku mau Sering kayak gitu ya? Ngapain tuh biasanya kalau kayak gitu? Pasti ngelakuin yang lain sih harusnya. Gitu ya? Iya. Kalau misalnya bosen pas lagi ngerjain project, gitu kan, misalnya buntu. Nah, ngaruh nggak ke terus lari nih ke gambar nih? Ngaruh nggak sih? Ikutan, aduh ini kesana gitu mikirnya. Bisa ya, bisa enggak. Pernah kayak gitu? Pernah. Sempet nggak ini ya? Ya. Nggak fokus gitu jadinya ya? Ya, mungkin lagi bosan duduk gitu misalnya ya. Jadi mau kerjain desain, mau bikin gambar, lagi nggak pengen nih duduk yang berkutat dengan sesuatu ini. Ya tinggalin aja, ya udah lari dulu. Oh gitu ya. Nah, kalau misalnya lagi apa namanya, lagi menghadapi klien gitu kan. Nah, terus klien nih tahu nih Bli seorang seniman juga. Nah, itu pernah nggak sih ada timbal balik nih dari misalnya pas lagi pameran, oh kamu arsitek juga, oh ini dong aku punya lahan nih di sini gitu. Pernah nggak kayak gitu kejadian? Atau nggak pernah memperkenalkan diri sebagai arsitek ketika ketika lagi pameran atau lagi apa gitu? Tetap diperkenalkan sih. Di apa namanya, di katalog apa selalu kelihatan sih dia. Kalau hubungan timbal balik belum terlalu signifikan sih. Belum terlalu signifikan. Tapi pernah ada? Ada. Jadi misalnya klien di arsitektur tahu saya berkesenian, mungkin dia beli karya seni saya. Itu ada. Yang sebaliknya belum ada sih. Belum ada ya? Belum ada. Nah, selama COVID ini ngaruh nggak? Ngaruh ke yang lebih berpengaruh itu ke arsitekturnya atau ke dunia seninya? Kayak misalnya tadi kan kayaknya mau ada pameran ya di tahun ini ya? Belum sih. Ya, belum sudah. Bukan akan, tapi sudah terjadi. Oh gitu. Oh sudah terjadi. Kalau itu dari segi apa namanya arsitektur maupun seni itu mana sih yang lebih terkena dampak gitu loh? Mungkin di arsitektur yang lebih kena. Lebih kena ya. Ya. Mungkin ya sementara ini saya ada proyek, tapi dampaknya mungkin ke kelincahan eksplorasi misalnya. Kita lagi pengen cari material atau barang atau apa, hal-hal lain yang harusnya kita explore di luar studio ya. Ya itu jadi agak susah sih. Karena mobilitas kita jadi
nggak bisa sebebas yang dulu kan. Nah, itu sih masalahnya. Berarti selama masa pandemi ini lebih banyak dong gambar. Lumayan ya. Karena dari urusan pandemi aja banyak yang bisa diangkat. Gitu ya. Nah, itu berarti di setiap karyanya Bliwan nih beda-beda ya. Yang diangkat ceritanya. Iya. Yang paling menarik apa sih? Waduh. Ada nggak karya yang aku tuh suka udah bikin ini nih, tapi aku paling suka yang orang tua yang tadi gitu. Ada nggak sih yang selama udah dibikin nih? Kalau lebih pada yang lain nggak ada sih. Semuanya ya. Tapi ada nggak yang cerita yang paling menarik gitu selama beli bikin? Semua sama mungkin nilainya ya. Bukan ya susah milih yang ini lebih menarik pada yang lain. Gitu ya. Nah, itu dapat idenya tuh dari mana? Apakah dari kayak misalnya kan yang tadi kan yang orang tua tadi tuh. Nah, itu kan dapat idenya dari orang-orang ngeliat di sekitar gitu ya. Nah, itu di setiap beli bikin itu dapat idenya ini ada orang mau gambar begitu apa gimana? Mungkin lebih ke gini ya. Ada orang lagi berkelahi nih, angkat enggak gitu sih. Tapi lebih ke yang agak besar gini skalanya. Misalnya waktu kejadian Ahok lagi bermasalah kayak gitu kan. Oh, ini kok ada hal yang begini nih di negara kita, angkat gitu. Tapi bukan dalam kemudian ditranslate menjadi ada gambar Ahoknya yang Pak Ahok jadi gini, enggak sih. Tapi lebih menceritakan hubungan manusia yang seperti itu. Ada kelompok yang begini, ada orang yang begini, ada situasi yang seperti ini. Dan itu kan sebenarnya nggak terjadi sama Pak Ahok aja, tapi terjadi sama mungkin orang lain juga mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Tentang diskriminasi gitu ya berarti ya. Ya mungkin ada orang salah ngomong, ada orang yang salah tangkap. Ya banyak hal sih dalam kehidupan sehari-hari yang bisa diangkat. Gitu ya. Jadi bukan ngangkat satu situasi ada orang lagi berkelahi cuma rebutan kerupuk gitu misalnya, nggak ngangkat yang gitu. Tapi lebih ke yang global lah, sifat manusia yang kayak gitu-gitu sih. Oke deh, kita break dulu ya sebentar ini. Ya. Berikut ini adalah contoh-contoh proyek terbaru kami. Oke, balik lagi nih ya bersama saya dan Bli Iwan. Nah, nanti jangan lupa nih buat yang nonton
kalau ada pertanyaan buat Beliwan tulis di komentar ya. Nanti Beliwan yang akan menjawab langsung gitu. Oke, Beliwan. Sekarang saya mau tanya nih. Wah. Jangan deg-degan. Jadi kalau ditanya. Enggak kok, nggak berbahaya pertanyaannya. Nah, ini kan arsitektur itu kan juga termasuklah di dalam seni ya. Ya kan, termasuk kan dia di dalam dunia seni. Nah, kalau menurut Beliwan ya, apa sih yang menjadi dasar dalam berkesenian gitu? Apa yang menjadi dasar fundamental dalam berkesenian tuh apa sih? Kalau saya mungkin konsep ya. Konsep ya. Konsep. Kenapa? Konsep terus ada atau cerita itu penting sih dalam setiap karya apapun. Paling tidak untuk saya dalam berkarya, saya bergerak dari sana dulu sih. Karena dengan itu kita membuat sesuatu itu satu ada clue untuk arahnya kemana, dan yang kedua ada yang kita sampaikan ke orang, nggak yang coret-coret terus nggak ada maknanya. Ya kalau nggak ada maknanya ya itu nggak ada nilainya. Kira-kira sih gitu. Itu di di segi arsitektur maupun dua-duanya gitu. Dua-duanya dari konsep ya. Konsep itu penting. Itu yang membedakan satu karya ke karya yang lain juga ya. Dan itu memberi clue kita bergerak ke kemana. Jadi ada ceritanya ya di setiap karya gitu ya. Ada ceritanya, ada pemikirannya di sana. Nah, suka dukanya apa sih, Bli? Selama jadi yang penting nih yang utama suka dukanya ketika Bli berprofesi sebagai artis nih, seniman. Dukanya? Sukanya juga dong. Suka dukanya. Jarang sih ada dukanya. Jarang ada dukanya ya? Jarang ada dukanya. Karena memang mungkin saya nggak terlalu targetkan dia kemana-mana ya, dalam arti mau dijual atau apa. Jadi kalau nggak ada yang beli, nggak masalah. Di gambar saya ini kan tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi isinya adalah orang-orang yang telanjang, yang nggak bisa atau yang mengatakan ini, oh kok gini sih gambarmu, itu banyak kan. Tapi kalau itu semua saya tampung dan itu membuat saya berubah juga nggak benar sih. Dan itu nggak membuat jadi duka aja. Ya. Nah, sukanya ya banyak sih yang apalagi kalau terutama yang bikin suka ya kalau ada orang apresiasi sebenarnya. Apa apresiasi terbesar yang pernah diterima? Mungkin pernah bayar ratusan juta atau mungkin hanya dengan kata-kata gitu. Dengan kata-katanya sudah bikin hari itu indah ya sebenarnya. Jadi misalnya waktu nggak usah deh pameran, lagi upload aja di Instagram gitu, ada yang bilang suka apa itu sudah memperindah hari itu sih. Ya. Apalagi waktu pameran gitu ada yang nggak cuma bilang keren gitu, tapi dia bisa mendeskripsikan kenapa dia suka itu, apa yang bagus, apa yang menarik dari karya saya. Itu asik sih sebenarnya. Kalau misalnya karya yang boleh dimention ya nih, karya yang pernah terjual nih paling mahal. Paling mahal ada yang mahal loh. Semahal-mahalnya juga tidak mahal ya. Tapi berarti paling lebih senang kalau dihargai secara omongan ya. Ya, karena kalau dari nominal kan nggak terlalu sih sebenarnya. Benar. Di bawah UMR ya. Satu karya di bawah UMR ya. Aduh, nah kalau Beliwan sendiri nih pengennya tuh dikenal sebagai apa nih? Arsitek kah? Atau interior designer kah? Ya apa yang sudah jalan sekarang ya dikenal sebagai semuanya itu aja. Berarti pengen lebih senang dikenal sebagai seniman. Seniman ya, desainer juga. Ya arsitek, interior designer. Oh gitu ya. Nah itu mempengaruhi nggak dalam membranding diri Beliwan sendiri? Misalnya untuk berkenalan dengan orang atau ngobrol dengan klien kayak gitu-gitu?
Membranding diri sendirinya tuh gimana? Saya nih arsitek gini gitu. Ya, saya ini slash ini. Disebutin semuanya gitu ya? Ya enggak sih, jarang ada yang nanya juga. Waktu ada calon klien ngundang saya, dia ya otomatis dia sudah tahu saya arsitek apa. Cuman biasanya ini ada orang lain yang membantu memperkenalkan sisi saya yang lain itu. Misalnya saya sebagai interior designer diundang untuk ketemu calon klien. Arsiteknya tahu nih saya berkesenian. Dia akan mention, Iwan ini gini loh, gini. Oh ya, akhirnya conversation-nya lebih ke situ sih. Bukan saya yang menyebutkan saya juga. Ini. Tapi memang dari Liwan sendiri nggak pengen dikenal hanya sebagai arsitek aja gitu ya, atau interior designer aja gitu ya. Ya, karena Harapannya mungkin gitu. semua hal itu hal yang saya sukain, saya banggain. Jadi nggak punya rasa yang saya nggak pengen orang tahu saya menjadi salah satunya ya. Ya semuanya ya inilah saya gitu kan. Nah, kalau misalnya ngelihat dari perjalanan karirnya Iwan ya, nah ini kan saling berkaitan gitu ya. Pernah nggak sih ngerasa kayaknya ini nih nggak bisa nih aku ngejalanin ini terus gitu, kayak misalnya karena ini menghalangi aku nih gitu. Misalnya ketika aku lagi gambar nih, gitu kan, ternyata ada deadline, aduh aku nggak bisa nih kayak gini terus nih gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Apa? Nggak bisa nih mendua begini terus gitu misalnya. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Nggak sih. Nggak ya, karena passion ya. Iya. Dan keduanya juga nggak dirasakan sesuatu yang saling membentur gitu ya. Jadi saling mendukung ya. Ya, mungkin keduanya membuat otaknya kayak terlatih terus berpikir gitu. Malah saling mendukung, berkesinambungan sama lain gitu. Menerjemahkan sesuatu, caranya melihat sesuatu, ya itu mungkin tumbuhnya saling gitu sih. Nah, ada nggak? Nah, ini kan pesan-pesan nih buat arsitek-arsitek yang kayak misalnya dia sekolah nih, sekolah di arsitektur gitu kan, terus dia ngerasa, tugasnya kok banyak banget, nih kayaknya aku nggak sanggup gitu. Nah, ada nggak sih pesan-pesan bahwa sebenarnya kamu bisa loh nggak berkreasi sebagai seorang arsitek tuh bisa gitu. Ada nggak pesan-pesan apa nih yang? Oh sebenarnya nggak gitu sih. Misalnya waktu kuliah arsitektur terus, wah kok tugasnya banyak sih. Itu situasi yang selalu kita hadapi di hidup sebenarnya. Apapun profesinya itu akan pernah ada di titik yang dia sulit, dia menyenangkan. Tapi mungkin dalam perjalanan itulah yang kita, waktu sulit yang begini, gimana cara yang mengatasi. Lebih kayak gitu sih sebenarnya. Waktu kuliah misalnya, deadline-nya banyak gini, strateginya apa terus untuk menyelamatkan diri nih, ya kan? Kalau kerja keras ternyata bukan caranya, ya berarti harus kerja cerdas kan, misalnya kayak gitu. Nah, pesannya buat adik-adik yang lagi struggle gitu mungkin, aduh kayaknya aku gimana ya, udah. Buat yang lagi struggle, dinikmatin aja. Dinikmatin aja ya. Mungkin situasi yang struggle itu kayak fitness ya. Gimana tuh? Di saat itu dia berat, tapi dia beban yang seperti ini akan jadi ringan setelah dilewatin. Kalau udah tahu, udah terlatih kayak gitu ya. Berarti jangan dianggap beban terus. Jangan dianggap beban. Aku nggak ngasih tahu ke adik-adik. Kalau misalnya ngerasa ini, udah ganti jurusan aja. Tidak baik sih menyalahkan gitu kayak juga. Karena emang misalnya kan ada nih yang baru semester 2 lah, udah semester 2 kan masih lagi banyak-banyaknya tugas tuh kayaknya kan. Nah itu ngerasa, aduh kayaknya aku nggak sanggup nih gitu. Itu
iniin aja dulu ya. Mungkin harus terlepas, dia bukan masalah sanggup nggak sanggup, tapi cocok nggak cocok sih. Ya, dengan situasi berarsitektur misalnya gitu. Karena kan memang nanti pada saat Ya, di dunia kerja pun, di dunia profesi pun akan menghadapi itu ya sebenarnya dia. Ya kan berarsitektur misalnya, kalau dulu mungkin waktu dia mau milih jurusan arsitektur, dia memilih itu karena dia pikir orang itu cuma menggambar rumah gitu ya misalnya. Tapi ternyata kejadiannya banyak lapisan atau banyak hal yang harus dipelajari untuk berarsitektur gitu kan. Ya kalau ternyata dia tidak cocok dengan cara itu, ya itu mungkin dia harus mencari jalan yang lain. Ya. Bukan masalah sanggup nggak sanggup sih, cocok nggak cocok. Cocok nggak cocok. Cocok nggak cocok ya. Ada orang yang cocok dengan terus bereksplorasi misalnya. Ada orang yang nggak senang. Ada orang yang senang mencari satu rumus dan pakai rumus satu ini untuk seumur hidup. Ada yang kayak gitu kan. Berarti kalau misalnya lagi kuliah nih, jangan patah semangat ya. Ya. Jalanin dulu. Oke nih, kayaknya kita udah sejam nih ya. Udah. Nah, bagi yang mau tanya, jangan lupa kalau misalnya ada yang mau tanya tulis di kolom komentar ya. Nanti akan dijawab sama Beli Iwan. Dan kita nih ada 6 series nih. Jadi nanti akan ada tamu selain Beli Iwan dan dengan host yang berbeda juga gitu. Oke. Jadi sampai jumpa ya teman-teman semua nih ya. Terima kasih untuk Beli Iwan juga. Terima kasih untuk Flow Grow juga Digital Kreatif juga IAI Bali. Kita nanti akan ketemu lagi di series Creative Talks yang lain. Oke, sampai jumpa ya teman-teman ya.